Bab 109. Lahirnya Raja Para Dewa. Mulai berlatih di dalam dunia jiwa. Saat terkejut, pikiran-pikiran liar kini membanjiri otak Bai An. Berarti orang yang datang, aku rasakan itu adalah setengah dewa. Seru Bai An kaget. Itu biasa saja, di dunia yang lebih besar orang seperti mereka bertaburan di mana-mana, dengan santai Mu Xiaer mengatakannya. Namun berbeda dengan Bai An yang kini tertegun, lalu kenapa pengetahuan seperti itu tidak masuk ke dalam pikiranku? Tanya Bai An dengan cepat sambil memegang kepala Mu Xiaer. Karena kekuatanmu belum cukup kuat untuk mengetahuinya, kau masih sangat lemah, jawab Mu Xiaer dengan santai. Dahi Bai An langsung berkerut, memang apa yang diucapkan Mu Xiaer itu benar, berarti tingkat kultivasi yang kau beritahu aku melalui pikiranku itu hanya sedikit dari tingkat kultivasi yang sebenarnya. Tanya Bai An langsung, setelah ia mengambil sebuah kesimpulan. Mu Xiaer tersenyum, lalu mengangguk, itu hanyalah awal saja. Suatu saat nanti kau akan mengetahuinya. Jadi bertambahlah kuat untuk mengetahui kebenaran tentang dunia ini sebenarnya, ujar Mu Xiaer serius. Tunggu dulu, berarti kau membawaku ke sini hanya untuk melatihku? Tanya Bai An mengambil kesimpulan. Mu Xiaer mengangguk sambil tersenyum, menunjukkan giginya. Tidak, bisa. Aku harus kembali lebih dulu. Jika aku menghilang secara tiba-tiba, yang lainnya nanti akan panik dan mencariku. Ditambah lagi aku harus membalaskan dendam saudaraku, ucap Bai An menolak dengan tegas sambil mengepalkan tangannya erat, matanya menunjukkan kemarahan saat mengingat kalau saudaranya tewas, ia tidak bisa menerimanya begitu saja. Kletak, entah dari mana Mu Xiaer mendapat sebuah kayu untuk memukul kepala Bai An. Bai An langsung mengiringki kesakitan sambil mengusap kepalanya, mengapa kau memukulku? Teriak Bai An seperti tidak terima. Aku hanya ingin saja memukul anak bodoh seperti dirimu. Mu Xiaer terkekeh saat mengatakan hal itu, ia seperti menikmatinya. Kembalikan aku ingin pulang. Ujar Bai An yang masih mengusap kepalanya. Itulah yang membuat aku mengatakan kau bodoh. Mu Xiaer tiba-tiba terdiam seperti mengingat sesuatu. Wajah Bai An melongo seperti orang bodoh melihat Mu Xiaer, ia menunggu apa yang ingin Mu Xiaer ucapkan selanjutnya. Hei, aku lupa mengirim informasi jika, saat ini bukanlah tubuhmu yang asli masih berada di luar, kau yang sekarang hanyalah sebuah jiwa saja. Setelah mengatakan itu kepada Bai An, Mu Xiaer langsung memberikan informasi tentang dunia jiwa, karena ia terlihat malas menjelaskannya. Bai An yang menjadi pendengar baik, kini tiba-tiba banyak pengetahuan masuk ke dalam pikirannya. Tak lama kemudian, ia mengerutkan keningnya dan bertanya. Berarti tubuh asliku masih mengamuk di sana. Itu benar, tapi para bawahanmu telah berhasil melumpuhkanmu dan membuatmu pingsan, jawab Mu Xiaer mengangguk. Bai An yang mendengar jawaban Mu Xiaer cukup kesal terhadapnya karena, jika ia dibawa tiba-tiba, bukankah kerajaan tersebut akan hancur? Bai An berpikir, Long Yuan dan yang lainnya pasti berusaha keras untuk melumpuhkan dirinya. Apa yang dipikirkan Bai An itu benar. Flashback. Mo San, apa kau tidak apa-apa? Tanya Long Yuan, tidak apa-apa kepalamu, apa kau tidak lihat aku terluka cukup parah? Mo Sen mendengus kesal sambil melotot ke arah Long Yuan yang kini terkekeh mendengar jawabannya. Kau kembali dulu, panggil bantuan untuk melumpuhkan Tuan Muda, aku melihat jika Tuan Muda telah pingsan, tapi auranya masih saja keluar. Jadi itu memudahkan kita untuk membuat Tuan Muda pingsan. Mendengar kata-kata Long Yuan, Mo San melirik ke arah Bai An, dan langsung mengangguk, baiklah, tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu Mo San langsung melesat pergi. Beberapa menit kemudian, para jenderal iblis yang berada pada tingkat Holy Trian sampai Holy Dao datang dengan susah payah. Banyak sekali para jenderal dan iblis tingkat tinggi lainnya meringis, namun mereka tidak ada yang mengeluh sama sekali. Dengan cepat Long Yuan mengeluarkan auranya untuk membantu mereka meringankan beban mereka. Terus apa yang akan kita lakukan? Tanpa basa-basi Mo Sen langsung bertanya. Mata Long Yuan melirik Mo Sen dengan serius, gabungkan semua energi kalian lalu berikan kepadaku. Aku yakin jika kita menggabungkan kekuatan, maka aku bisa membuat Tuan Muda pingsan. Mereka semua langsung mengangguk, lalu duduk secara bersamaan dan saling memegang pundak masing-masing yang bertumpu kepada Long Yuan. Tak lama, Long Yuan merasakan energi yang masuk ke dalam tubuhnya dalam jumlah besar langsung menyerapnya dan memasukkannya ke dalam mardiannya lalu dantiannya. Setelah semua orang merasa energi mereka habis, Mo Sen langsung berkata,
ini batasan kami, selanjutnya aku serahkan kepadamu. Long Yuan langsung membuka matanya, aku rasa ini sudah cukup, ujar Long Yuan lalu mengalirkan energi dalam jumlah yang lebih besar untuk melindungi Mo San dan yang lainnya. Setelah itu Long Yuan membalikkan badan dan berjalan ke arah Bai An berdiri. Untung tekanan Tuan Muda terus berkurang, jika tidak aku tidak akan bisa mendekatinya walaupun dengan bantuan energi mereka, gumam Long Yuan yang kini tinggal beberapa langkah mencapai tempat Bai An berada. Setelah sampai, dengan cepat Long Yuan memukul pundak Bai An hingga terjatuh dan menotok beberapa bagian tubuhnya. Tak lama tekanan yang keluar dari tubuh Bai An langsung menghilang secara perlahan. Long Yuan langsung memapah Bai An. Mo Sen yang melihat itu bergerak cepat membantu Long Yuan, kita akan menaruh Tuan Muda di mana? Kerajaanmu sudah hancur, ujar Long Yuan melihat sekeliling dengan tersenyum kecut. Mo San tidak marah dengan kerajaannya yang hancur, ia lebih mementingkan Bai An dan bangsanya. Kita akan ke kediaman Jenderal Liang, ia hanya tinggal sendiri dan ia juga sekarang tidak berada di sana karena menjalankan tugas dari Bai An. Long Yuan langsung mengangguk, ayo tunjukkan tempatnya. Tanpa menunggu lama, Mo Sen langsung melesat bersama para iblis yang mengikuti dari belakang. Lebih baik kau jangan terlalu banyak pikiran, kau akan menjadi orang yang naif, jika kau berpikir ini itu. Bai An langsung tersadar saat mendengar suara Musiaer. Kau benar, aku terlalu naif, tapi jika aku berlatih, aku takut para saudaraku yang di luar mendapatkan masalah. Kau tahu musuh yang kami hadapi itu sangat kuat, ucap Bai An berkata dengan nada yang pahit. Letak. Apa kau lupa? Jika waktu di sini bisa kau ubah semaumu. Musiaer terlihat kesal melihat kebodohan Bai An. Bai An menghiraukan ucapan Musiaer, ia mementingkan kepalanya yang dipukul, ia mengusatnya berkali-kali. Dengan wajah cemberut Bai An berkata, apakah tidak bisa kau tidak memukul kepalaku? Letak. Itu tidak bisa, karena mulai saat ini aku yang akan melatihmu, ucap Musiaer tersenyum cerah. Namun Bai An yang melihat senyum itu tiba-tiba merasa tidak enak. Sudah jangan banyak tingkah, lebih baik ikuti aku, Musiaer langsung melayang dan terbang ke arah tertentu. Bai An langsung terbang mengikutinya di belakang. Bersambung.